pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah. Jadi ini semua dikelolakan secara mandiri oleh kita. Jadi yang masak Ibu Polwan. Dari kami lalu lintas ini juga menghimbau, menyarankan juga pada saat beraktivitas menggunakan kendaraan. Mengawali Warta Berita pada pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Polda Kepri himbau masyarakat jaga ketertiban Nataru. Dinas Pariwisata optimis targetkan pelancong tembus 1,6 juta. Inilah Warta Berita pagi selengkapnya, Sabtu 21 Desember 2024, bersama saya, Joshua Suryadi. Berita yang pertama, pendengar. Polda Kepri himbau masyarakat untuk menjaga ketertiban berlalu lintas di libur Natal dan Tahun Baru. Selengkapnya dilaporkan oleh Nurul Mahfud. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru 2024, Polda Kepri mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban berlalu lintas demi kelancaran perjalanan. Kasigar Subdit Gakum Ditlantas Polda Kepri AKP Kartijo mengingatkan agar pengendara selalu mematuhi aturan lalu lintas terutama saat arus mudik dan balik yang diperkirakan meningkat pada periode tersebut. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak hanya menjaga keselamatan diri sendiri tetapi juga orang lain. Polda Kepri memperingatkan pentingnya pemenuhan standar kendaraan yang aman dan layak jalan. Pengecekan kendaraan menjadi langkah awal untuk memastikan perjalanan aman terutama bagi mereka yang akan menempuh jarak jauh. AKP Kartijo menjelaskan, operasi Lilin Seligi bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa perayaan, serta memastikan kelancaran arus lalu lintas di wilayah Kepri. Dari kami, lalu lintas ini juga menghimbau, menyarankan juga pada saat beraktivitas menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, misalnya pada saat mau beribadah ke gereja, ataupun nanti pada saat mau liburan wisata baik itu di pantai-pantai dan sebagainya. Saya hanya menghimbau, menyarankan kalau memang menggunakan kendaraan roda 2 ya tolong keselamatan itu harus dipikirkan. Keselamatan dan nomor 1 apa? Kalau menggunakan kendaraan roda 2 kan berarti harus menggunakan helm. Dengan adanya himbauan ini, Polda Kepri berharap seluruh lapisan masyarakat dapat bekerja sama dalam menciptakan suasana kondusif selama libur Natal dan Tahun Baru. Menjaga ketertiban berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama agar momen liburan dapat berlangsung dengan aman dan menyenangkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan. Polda Kepri jadikan sekolah Al-Kausat Kabil sebagai sampel makan siang gratis bergizi selama 3 bulan. Dilaporkan Sarah Melina. Polda Kepulauan Riau meluncurkan program makan siang bergizi gratis untuk 133 siswa SDIT Al-Kausar. Sekolah ini dijadikan sebagai pilot project untuk inisiatif kesehatan anak. Program ini bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan kaya protein guna menunjang pertumbuhan fisik dan mental sejak usia dini. Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Hadimansyah mengatakan, program ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi, namun juga mengevaluasi dampaknya terhadap kesehatan, semangat belajar, dan kemampuan akademik siswa. Evaluasi akan dilakukan secara terukur oleh tim khusus selama 3 bulan ke depan, melibatkan dokter gizi untuk memastikan keberhasilan inisiatif tersebut. Jadi ini semua dikelolakan secara mandiri oleh kita. Jadi yang masak Ibu Polwan, yang belanja ibu-ibu Polwan ke pasar pagi-pagi. Jadi ada 4 tim bergantian ibu-ibu Polwan ini untuk melaksanakan kegiatan masak-memasaknya. Dari mulai belanja, memilih makanan, memilih menu, mengatur. Ini dilakukan evaluasi oleh tim dokter gizi kita. Kapolda melanjutkan kegiatan ini juga mencakup pemeriksaan kesehatan awal siswa termasuk pengecekan gigi. Kapolda berharap program ini dapat menjadi kontribusi nyata
mendukung pembentukan generasi emas Indonesia sesuai dengan astacita Presiden Prabowo Subianto. Program ini dipimpin langsung oleh Kabidokes Polda Kepri, Dr. Muhammad Zakir, yang berperan penting dalam menyusun menu bernutrisi dan memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya pola makan sehat, termasuk membangun kesadaran pada siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Dinas Pariwisata Kepri optimis target wisatawan daerah tembus 1,6 juta kunjungan hingga akhir Desember. Dilaporkan Sarah Melina. Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau mencatatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Kepulauan Riau hingga Oktober 2024 mencapai 1.324.454 kunjungan dari target tahunan sebanyak 1,6 juta kunjungan. Kepala Dinas Pariwisata Kepri Guntur Sakti optimis bahwa target tersebut dapat tercapai seiring berjalannya waktu hingga akhir tahun, sebab data perbandingan setahunnya baru bisa diketahui pada Januari 2025 setelah seluruh kunjungan Wisman diakumulasi. Jika dilihat berdasarkan pintu masuk, Kota Batam masih menjadi gerbang utama kunjungan Wisman dengan kontribusi 80,20% atau 110.677 kunjungan. Kemudian disusul secara berurut Kabupaten Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Semua daerah yang ada di Kepri, Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang, Natuna, Anambas, Lingga. Saya menyebutnya ini double track. Jadi yang kawasan Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang itu satu track. Natuna, Anambas, Lingga itu satu track sendiri. Apalagi Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang ini selain dia menjadi daerah otonom, dia kan sebagai kawasan pelabuhan bebas, perdagangan bebas. Yang arah kebijakan dan pembangunan di sektor pariwisatanya juga sekarang sudah dibuat sendiri dalam konteks pelabuhan bebas. Natuna, Anambas, Lingga nanti sendiri lagi. Tingginya kunjungan melalui Batam menunjukkan posisi strategis Batam sebagai hub wisata, terutama bagi pelancong dari Singapura dan Malaysia. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan promosi destinasi wisata terus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk menarik lebih banyak pengunjung. Sementara itu, jumlah wisatawan lokal atau Nusantara di periode yang sama tercatat 2.838.778 orang, menunjukkan minat tinggi masyarakat domestik terhadap destinasi di Kepri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan. Mobil FTZ diperbolehkan keluar dari wilayah kepabeanan Batam selama membayarkan uang jaminan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu 45 hari. Kembali Nurul Mahfud melaporkan. Polda Kepri dan Bea Cukai Batam siap memfasilitasi kendaraan berstatus Free Trade Zone atau FTZ keluar Batam sementara dalam rangka liburan Natal dan Tahun Baru. Pamin STNK Subdit Residen Ditlantas Polda Kepri, Ibda Nolanda Mustika mengatakan, program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang ingin membawa kendaraan mereka keluar Batam untuk keperluan mudik atau liburan. Ia menjelaskan masyarakat harus memenuhi beberapa syarat administrasi untuk dapat mengikuti program ini. Kita dari Ditlantas Polda Kepri dengan instansi terkait itu ada Bea Cukai, Bapenda, memberikan keringanan kepada masyarakat Kota Batam yang akan melaksanakan kegiatan mudik gitu, Nataru, Natal dan Tahun Baru 2024. Nah, di sini kendaraan FTZ yang belum membayarkan PPN 11% itu apakah bisa keluar Batam pada saat mudik Natal dan Tahun Baru seperti itu. Nah, mengenai pengeluaran sementara kendaraan tersebut ini menuju daerah pabean maksudnya seperti itu diberikan kemudahan atau dispensasi sebesar 11% dari NJKB. NJKB itu adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nah, itu namanya uang jaminan ya, dana titipan yang akan dititipkan nantinya, tetapi harus melalui persyaratan. Dijelaskannya, syarat-syarat tersebut meliputi penyediaan dokumen-dokumen seperti surat tanda nomor kendaraan atau STNK, buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB, dan kartu tanda penduduk atau KTP dan juga SIM. Selain itu, masyarakat juga harus melakukan pembayaran uang jaminan sebesar 11% dari nilai jual kendaraan bermotor, serta mengajukan permohonan melalui kantor Bea Cukai Batam dengan mencantumkan lokasi tujuan pengeluaran dan alasan pengeluaran dengan jangka waktu maksimal 45 hari.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan. Badan Pengusahaan Batam meresmikan gedung baru VVIP Bandara Hang Nadiem dengan beranggarkan 73 miliar rupiah yang lebih modern dan megah untuk menyambut tamu kenegaraan dan tamu penting internasional. Dilaporkan Ahmad Rifai Kasim. Setahun kita bangun dan hari ini saya anggap sudah selesai, tapi perawatan belum selesai karena perawatan ada 6 bulan ke atas. Tapi hari ini kita resmikan. Bangunan VVIP Bandara Internasional Hang Nadiem Batam telah diresmikan pada Jumat 20 Desember 2024. Jauh dari kesan bangunan VVIP lama, gedung baru tersebut jauh lebih modern di bagian luar dan sejuk serta mewah diwarnai ornamen Melayu di dalam bangunan. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan atau BP Batam, Muhammad Rudi bersama Wakil Kepala dan 5 Deputi, serta Direktur yang meresmikan gedung VVIP dengan rangkaian prosesi potong tumpeng dan tepung tawar khas Melayu itu mengharapkan VVIP tersebut dapat semakin menjual daya tarik Batam untuk melayani para tamu negara dan pejabat internasional. Rudi mengatakan, meskipun sudah diresmikan, pihaknya masih melengkapi syarat yang harus dipenuhi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang paling tidak akan selesai dalam 2-3 hari ke depan. Namun Rudi memastikan VVIP yang dibangun dengan anggaran 73 miliar rupiah ini telah dibangun untuk mendukung langkah Batam menjadi kota modern yang lebih maju. Kenapa ini kita bangun? Kita kepingin bahwa Batam menjadi satu kota yang maju, kota modern, tentu seluruh fasilitas umum ini harus kita benahi dan harus kita tingkatkan, salah satu VVIP ini sendiri. Dulu sudah ada, tapi kita berusaha bangun bagaimana tingkatnya bisa lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kenapa ini kita bangun juga? Karena kita sudah kerjasama tentang pembangunan Terminal 1 dan Terminal 2. Terminal 1 sudah renovasi, Terminal 2 dalam proses pembangunan. Ke depan 2 terminal ini akan menjadi high class, maka VVIP tidak boleh di bawah kelas. Maka dia sudah mengejar juga high class. Di tempat yang sama, Rudi telah memastikan bahwa pembangunan Terminal 2 akan segera dimulai pada 2025 mendatang. Setelah selesai, bandara ini akan memiliki daya tarik yang berpotensi menggenjot pariwisata ke Batam, tidak hanya terkait penerbangan tetapi juga pariwisata di dalam bandara. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, kasus batuk berkepanjangan dan menyakitkan serta berlangsung selama beberapa minggu mendadak meningkat di Singapura. Keluhan batuk ini berbeda dengan mereka yang biasanya terkena serang flu biasa. Diduga karena bakteri, batuk bertahan selama lebih dari 100 hari. Peningkatan kasusnya di tahun ini bahkan tercatat 5 kali lipat dibandingkan periode tahun lalu. Batuk rejan atau pertusis, jenis infeksi saluran pernapasan yang sangat menular. Tercatat 108 kasus batuk rejan di seluruh wilayah Singapura pada 2024 hingga minggu lalu, sementara tahun lalu hanya tercatat 19 kasus. Dokter yang diwawancarai media lokal CNN mengaitkan lonjakan ini dengan perpanjangan selama periode berlibur akhir tahun, serta orang dewasa yang kekebalannya menurun karena mereka divaksinasi lebih dari 1 dekade lalu. Batuk rejan yang sangat menular biasanya menyebar melalui pasien yang batuk, bersin, atau kontak erat dengan orang lain. Selain batuk panjang dan juga berulang, gejalanya meliputi muntah setelah batuk dan suara bernada tinggi saat menarik napas. Menurut Kementerian Kesehatan setempat, penyakit ini termasuk beberapa penyakit yang meningkat dibandingkan tahun lalu. Kondisi lainnya meliputi konjungtivitis, diare, dan juga penyakit tangan, kaki, dan juga mulut. Batuk rejan dapat dengan mudah dicegah melalui vaksinasi. Vaksinasi batuk rejan merupakan bagian dari jadwal imunisasi anak nasional. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga. Aryono Miranat memutuskan tak melanjutkan karirnya di Pelatnas PBSI sebagai pelatih ganda putra Indonesia. Ia merasa sudah cukup waktunya kembali berkarya bersama klub Jarum. Kohar, panggilan akrabnya, menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi soal kelanjutan melatih Fajar Alfian dan kawan-kawan di Cipayung. Melansir Detik Sport. Seperti diketahui, PBSI kepemimpinan Muhammad Fadil Imran membuat gebrakan dengan melakukan rekrutmen terbuka untuk posisi pelatih teknik di Pelatnas.
Dengan demikian, jabatan seluruh pelatih di Cipayung otomatis dikosongkan sementara hingga pengumuman sosok baru. PBSI menyampaikan terbuka bagi siapapun yang ingin mengajukan diri, baik yang ada di dalam maupun luar negeri, tak terkecuali pelatih yang sebelumnya menjabat di Pelatnas PBSI. Aryono sendiri posisi terakhirnya sebagai pelatih kepala ganda putra di Pelatnas PBSI yang memutuskan tak ikut mengajukan diri dan memilih klub untuk melanjutkan karirnya di musim depan. Aryono pertama kali menjadi pelatih di Pelatnas PBSI sebagai asisten pelatih ganda putra. Ia juga pernah membantu Richard Mainait dalam menukangi sektor ganda campuran, kemudian beralih ke ganda putri dan kembali ke sektor ganda putra. Sempat menjadi asisten Harry Iman Pirngadi untuk mengarsiteki Kevin Sanjaya Sukamulyo dan kawan-kawannya. Aryo kemudian didapuk menjadi pelatih kepala untuk Fajar Alfian CS, sementara Hari memimpin nomor ganda campuran. Induk Olahraga Voli Indonesia (PPPBVVC) berencana membuat aturan baru terkait jumlah klub peserta Proliga tahun 2026. Seperti diketahui, jumlah tim yang mengikuti kompetisi bola voli Proliga 2025 sudah berkurang dari edisi sebelumnya. Musim depan, Proliga di sektor putra hanya diikuti 5 tim, sementara sektor putri terdiri dari 7 tim. Kuota ini berkurang dari edisi sebelumnya yang diisi 7 tim putra dan 7 tim putri. Bahkan pada tahun 2023 memiliki jumlah yang sama, walaupun nomor putri diikuti 6 tim peserta, sementara putra diikuti 8 tim. Sedangkan tahun 2022 diikuti 11 tim yang terdiri dari 6 tim putra dan 5 tim putri. Situasi inilah yang membuat PPPBVC berencana membuat aturan terkait jumlah peserta Proliga untuk tahun 2026. Di antaranya agar ada standar dan konsistensi jumlah peserta setiap tahunnya. Ketua Umum PPPBVC Imam Sujarwo dilansir dari Detik Sport mengatakan tak hanya jumlah, pihaknya juga sedang mengancang-ancang untuk mengatur kuota posisi pemain di masing-masing klub Proliga demi mencegah penumpukan pevoli posisi tertentu di satu klub yang sama. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina, salam olahraga. Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Polda Kepri himbau masyarakat jaga ketertiban Nataru. Dinas Pariwisata optimis target pelancong tembus 1,6 juta. Tetaplah bersama kami peringkat di Pro 1 RRI Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Anda juga dapat menyampaikan update informasi kepada kami di WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051 dan juga di sosial media kami, Facebook dan juga Instagram Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.